One, two, three, funk it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama saya Nida Solehatun Saputri dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Jika kalian lihat Nida, boleh ya saya loh, biar kita makin akrab dan juga terjalinnya tali silaturahmi antara aku dengan kamu. Nah, untuk video kali ini, Nida ingin berbagi sedikit ilmu pengetahuan mengenai pendidikan merdeka belajar. Jika kalian jauh lebih mengetahui apa itu pendidikan merdeka belajar, boleh ya tinggalkan di kolom komentar agar saling menambah ilmu pengetahuan. Jika Nida salah dalam penyampaian ilmunya ataupun bertutur katanya kurang sopan atau kurang enak didengar oleh rekan-rekan semua, mohon dengan sangat Nida meminta maaf kepada rekan-rekan semua. Jangan lupa di like dan share ya ke teman-teman kalian, oke? Oke, baik, langsung saja ke pemaparan kali ini. Pendidikan merdeka belajar merupakan salah satu respon terhadap kebutuhan sistem pendidikan pada era revolusi industri 4.0. Di era revolusi industri 4.0 ini memiliki tantangan sekaligus peluang bagi lembaga pendidikan. Syarat maju dan berkembang lembaga pendidikan harus memiliki daya inovasi dan juga dapat berkolaborasi. Jika tidak mampu berinovasi dan berkolaborasi, maka akan tertinggal jauh ke belakang. Lembaga pendidikan harus mampu menciptakan sumber daya manusia yang dapat memajukan, mengembangkan, dan juga mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu membelajarkan manusia. Menjadikan manusia pembelajar bukanlah hal yang mudah layaknya membalikan telapak tangan saja. Lembaga pendidikan harus mampu menyeimbangkan sistem pendidikan dengan perkembangan setiap zamannya. Konsep merdeka belajar merupakan tawaran dalam merekonstruksi sistem pendidikan nasional. Penataan ulang sistem pendidikan dalam rangka menyongsong perubahan dan kemajuan bangsa yang dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman dengan cara mengembalikan hakikat dari pendidikan yang sebenarnya, yaitu pendidikan untuk memanusiakan manusia atau pendidikan yang membebaskan peserta didiknya dalam setiap berpendapat. Dalam konsep merdeka belajar, seorang guru bukan dijadikan sumber kebenaran oleh peserta didik, namun guru dan peserta didik harus mampu berkolaborasi menjadi si penggerak dan si pencari kebenaran. Artinya gini, posisi seorang guru di ruang kelas bukan hanya untuk menanam ataupun menyeragamkan pendapatnya, namun di dalam kelas tersebut harus mampu menggali kebenaran, daya nalar, dan kritisnya murid melihat dunia dan fenomena. Kita sendiri bisa lihatlah ya perbedaan pendidikan di zaman sekarang dengan pendidikan pada zaman dahulu atau pendidikan pada masa orang tua kita atau orang tua kalian. Misalnya nih ya, seperti ini. Saya mengeluh kepada nenek saya ataupun ibu saya mengenai sistem pembelajaran yang saya rasakan saat ini. Apalagi sistem pembelajaran pada saat masa pandemi seperti ini ya. Namun mereka sering bilang bahwa pendidikan di zaman mereka jauh lebih keras dibanding zaman sekarang. Karena kata mereka, pendidikan pada zamannya itu apabila si peserta didiknya itu tidak mampu memahami pembelajaran yang sudah dibahas bersama di dalam kelas, maka hukuman yang akan mereka terima yaitu kekerasan. Jadi kayak si peserta didik itu harus benar-benar mengetahuinya gitu. Sedangkan posisi peserta didiknya itu kurang memahaminya. Seperti itu. Dan pada zamannya itu seorang guru benar-benar dianggap manusia yang paling pintar, paling tahu segalanya. Dan peserta didiknya itu hanya menerima pengetahuan dari seorang guru tersebut saja gitu.
Nah, dengan adanya konsep Merdeka Belajar ini dalam dunia pendidikan pun serasa hidup gitu, kayak ada interaksi dua arah tuh bener-bener kerasa banget gitu, beda dengan zaman dahulu gitu. Interaksi tuh hanya satu arah gitu. Kayak ini gelas, ini reko, jadi kayak diisi aja, dituang aja seperti itu misalkan. Dengan berkembangnya internet dan teknologi di zaman sekarang menjadi salah satu momentum kemerdekaan belajar. Karena dengan itu mampu meretas sistem pendidikan yang kaku atau tidak membebaskan peserta didiknya dalam setiap berpendapat dalam kegiatan pembelajaran berlangsung. Jadi, pembelajaran yang baik itu pembelajaran yang partisipatif, bukan pembelajaran yang pasif. Jadi kayak seperti ini nih, seorang guru datang nih ke kelas, terus semua peserta didik dalam kondisi seperti ini dengan mood yang merasa takut karena guru tersebut itu kayak benar-benar ditakuti banget oleh peserta didiknya gitu. Nah, si peserta didik ini hanya menerima saja materi ataupun pengetahuan yang diberikan oleh seorang guru tersebut gitu, tanpa diberinya kesempatan untuk mengeksplor apa yang ia ketahui, apa yang ia tahu gitu tentang pembelajaran yang sedang dibahas. Seperti itu. Di era revolusi industri 4.0 ini, kebutuhan yang paling utama yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan yaitu peserta didik mampu menguasai terhadap literasi baru. Literasi baru tersebut diantaranya yang pertama ada literasi data, di mana literasi data itu kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan juga menggunakan informasi di dunia digital. Yang kedua ada literasi teknologi, di mana literasi teknologi ini peserta didik harus mampu memahami cara kerja mesin dan aplikasi teknologi yang ada di zaman sekarang gitu, kayak menunjang banget untuk memenuhi tugas sekolah seperti itu. Yang terakhir ada literasi manusia, di mana literasi ini berupa pengamatan humanities, komunikasi, dan desain. Berbagai aktivitas literasi tersebut dapat dilakukan oleh semua peserta didik dan semua guru. Dan metode pembelajaran pada pendidikan Merdeka Belajar mempunyai target yang sama. Jika peserta didiknya dapat menguasai literasi baru ini, maka akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih cerah. Namun, selain literasi baru ini, sistem pendidikan Merdeka Belajar harus tetap melakukan pembangunan karakter pada peserta didik, seperti kejujuran, religius, kerja keras, tanggung jawab, adil, disiplin, toleransi, dan hal yang lainnya. Oleh karena itu, pendidik dan peserta didik harus mampu beradaptasi dengan sistem pendidikan yang baru ini agar memiliki kompetensi dan keterampilan. Menurut Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, kemerdekaan belajar yaitu memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa-mahasiswi diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Beliau juga menetapkan 4 pokok kebijakan yang akan menjadi arah pembelajaran ke depan dan memfokuskan pada peningkatan kualitas peserta didik. Di antaranya yaitu ujian sekolah berstandar nasional atau UASBN, ujian nasional atau UN, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan yang terakhir yaitu peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB sesuai zonasi. Bapak Nadiem juga ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan tujuannya itu agar pendidik, peserta didik, dan juga orang tua peserta didik mampu membuat suasana yang bahagia. Dilahirkannya Merdeka Belajar ini dikarenakan banyak sekali yang mengeluh di setiap sistem pendidikan. Salah satunya yaitu keluhan di mana peserta didik ini dituntut oleh nilai-nilai tertentu. Seperti itu.
Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menonton sampai akhir video ini. Semoga ada manfaatnya untuk kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada perubahan yang nyaman-nyaman saja. Semua perubahan pasti ada tantangannya. Semua perubahan pasti ada ketidaknyamannya. Tapi seperti yang kita ketahui, Indonesia harus mampu melompat ke depan, bukan hanya melangkah. Nadiem Makarim. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video ya.